Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, ada Reni Juwita, Endah Sari Wahyuni, Kalimatus Sadia, Hari Setio, Hasan, Alfa. Muhammad Elmi, Adik. Muhammad Syaban, Nelly, Siti Nurhalisa. Ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang Ilmu kalam. Nah, jadi kita melanjutkan materi yang Kemarin. Ya, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kemarin itu kan kita ada membahas tentang pengertian dari ilmu kalam. Ada yang tahu lah kalam itu artinya apa? Ingat nggak? Kalam bukan kalam. Apa? Iya, apalagi? Ini saya jawab ucapan. Apalagi? Perkataan. Iya, perkataan. Tasawuf. Ya, bukan tasawuf itu. Apa? Ayo, apa? Apa, Be? Hah? Ah, Perkataan perbuatan. Nah, perkataan dan perbuatan itu beda. Nah, jadi kalam itu artinya apa, Mi? Perkataan. Iya, perkataan. Nah, orang yang ahli ilmu kalam atau orang yang menguasai ilmu kalam apa? Disebut apa? Disebut apa Iya, ya? disebut dengan mutakalimin. Iya, apa? Jadi orang yang menguasai ilmu kalam disebut dengan Mutakalimin. Nah, di situ juga kan ada kemarin tuh membahas tentang nah, orang yang beragama Islam kan membahas itu namanya ilmu kalam. Nah, kalau agama lain atau agama Kristen dan lain sebagainya itu juga membahas tentang ilmu kalam, tapi apa sebutan namanya? Iya, ilmu Teologi. Iya, ilmu teologi. Apa, Tio? Ilmu apa? Ilmu teologi. Ya, ilmu teologi. Nah, kemarin itu kan kita ada membahas tentang nama-nama lain dari ilmu kalam. Nah, apa aja? Ada yang ingat tak? Ilmu teologi. Ilmu apa? Ayat. Ayo, ada yang ingat tak? Sami'ah. Ada 3. Sami'ah. Bukan, itu bukan. Rasiman. Nama-nama lain dari ilmu kalam. Yang membahas tentang ketuhanan juga. Ilmu apa? Pokoknya ngabaran. Ilmu tentang ketuhanan. Ilmu apa? Paujat. Apa? Iya, ilmu akidah. Apa lagi? Iya, ilmu tauhid. Terakhir, ilmu Ilmu apa? fikih. Kali itu perbedaan yang sangat jauh apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu Omongan. ilmu usul. Apa? Usul. Ya, ilmu. Ya, jadi ada 3. Yang pertama tadi ada ilmu. Ilmu akidah. Ya, yang kedua. Tauhid. Yang ketiga. Nusuluddin. Ya, Nah, jadi sejarah munculnya ilmu kalam itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ada yang tahu lah faktor internal itu apa? Internal. Apa internal? Siapa? Yang bujur. Ya, yang di dalam. Kalau eksternal? Di luar. Iya. Nah, jadi yang pertama itu ada faktor internalnya. Jadi sejarah munculnya ilmu kalam itu dilatar belakangi yang pertama itu adanya dorongan dan pemahaman Al-Quran yang senantiasa memberikan motivasi kepada umatnya untuk berpikir. Jadi Al-Quran itu memotivasi kita untuk selalu berpikir. Nah, yang kedua ada persoalan politik. Setelah Rasulullah wafat, muncul perbedaan di kalangan umat Islam persoalan khalifah. Nah, jadi setelah Rasulullah itu wafat kan Rasulullah itu tidak menyampaikan bahwa siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya loh. Nah, ya.
Khulafat. Ya, nah jadi setelah Nabi itu wafat, sebelum Nabi itu wafat, beliau tidak menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Nah itu jadi menimbulkan perdebatan siapa nih yang akan menjadi pemimpin selanjutnya atau yang menjadi khalifah selanjutnya. Nah dari akan selanjutnya Abu Bakar, karena itu ada perselisihan dari kaum Muhajirin dan kaum iya. Nah jadi akhirnya Abu Bakar selanjutnya akan menjadi khalifah. Nah dari situlah munculnya ilmu kalam. Nah di sini ada juga faktor eksternal. Nah jadi faktor eksternal ini dia membedakan. Nah jadi yang pertama itu adalah masuknya paham-paham keagamaan yang mempengaruhi dan ikut mewarnai sebagian paham di lingkungan. Nah paham-paham ini tadi sama dengan aliran. Apa tadi? Aliran dari ilmu kalam. Nah salah satunya tadi adalah Syiah. Nah nanti itu ada lagi Mu'tazilah, Murji'ah dan lain sebagainya. Itu nanti kalau nggak salah ada 6 atau 7 aliran ilmu kalam. Nah selanjutnya itu masuknya filsafat Yunani. Tahu lah itu apa filsafat? Ya. Iya, apa filsafat? Ya dia tahu lah filsafat. Bisa mendengar lah? Pernah mendengar. Nah mendengar tapi ada maknanya. Nah jadi filsafat. Nah jadi filsafat itu artinya berpikir mendalam. Jadi mungkin mempelajari filsafat ini agak menggunakan akal dan logika kita. Jadi itulah artinya dari filsafat itu artinya berpikir mendalam karena menggunakan akal dan logika tadi. Nah selanjutnya itu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Nah jadi yang pertama itu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Ini biar kamu bacakan. Nah jadi hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat itu sama-sama membahas topik kajiannya tentang Ketuhanan. iya, jadi kalam dan filsafat itu sama membahas yaitu tentang ketuhanan. Nah jadi ilmu kalam itu membahas tentang ketuhanan, sedangkan filsafat itu juga membahas tentang Ketuhanan. Nah jadi di dalam filsafat itu membahas tentang ketuhanan. Allah itu ada atau tidak ada. Nah mungkin dari orang-orang luar yang mungkin tidak beragama Islam ada yang percaya dengan Allah dan ada yang tidak percaya dengan Allah. Nah jadi orang yang tidak beragama dia tahu disebut dengan apa? Ateis. Ya orang yang tidak beragama disebut dengan Ateis. Ya ateis. Selanjutnya ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Nah sebenarnya agak sedikit perbedaan yang jauh antara ilmu kalam dengan fikih. Nah jadi ilmu kalam itu dasar atau pijakan untuk pembangunan ilmu fikih atau ilmu syariah. Nah jadi ilmu kalam itu dengan ilmu fikih itu berbeda. Tapi asal dari ilmu fikih itu awalnya dari ilmu Kalam. Nah itu tadi. Jadi ilmu kalam itu membahas tentang ibadah muamalah. Nah sedangkan ilmu kalam tadi membahas tentang iya. Sebenarnya lanjutkan ini. Yang terakhir ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Dia bacakan. Nah jadi ilmu kalam dengan ilmu tasawuf ini sama. Pembahasannya itu tentang membahas tentang Ketuhanan. iya tentang ketuhanan. Jadi ilmu kalam dengan ilmu tasawuf sama membahas tentang ketuhanan. Jadi ilmu kalam dengan ilmu filsafat membahas tentang ketuhanan. Kalau ilmu kalam dengan ilmu fikih apa? Membahas tentang Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dari segi penjelasannya ilmu kalam dengan ilmu fikih itu berbeda. Cuman asal ilmu fikih itu tadi dari ilmu Kalam. ya. Nah, jadi hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf tadi apa? Membahas tentang ya, nah itu tadi inti dari pembahasannya. Nah, jadi akan kakak bagi dua kelompok. Ini kan ada soal nih. Nah, jadi biar kalian bisa langsung jawab. Tapi biar kalian bisa, sampai kalian bisa dari semua pertanyaan, biar balik ke belakang. Jadi tidak sudah yuk. Yang berapa? Ya, aku akan satu orang kan. Ya, satu orang satu. Jadi bila kalian bisa langsung jawab. Nah, bila yang tadi bisa langsung ke belakang. Jadi kawan yang di belakang membantu menjawab. Ya, nah silakan mulai. Belakang. Jangan ke belakang. Bila yang tadi bisa belakang. Ya, bisa ke belakang.
Langsung digendong si Elsa sini kan. Ayo masih, silakan ke belakang, berbaris. Digendong si Elsa pakai ini mobil ya. Ini ke belakang. Ayo, gantian aku ada di belakang pulang. Ayo. Yopi bakalan. Yang samanya bisa di Opi. Ayo, samanya yang sudah silakan duduk. Bisa yang lagi. Yang soal yang pertama, ayo. Nah, secara bahasa. Ini beda. Ini lagu semua. Ilmu kalam artinya perkataan dan perkataan dan pembicaraan. Iya. Nah, Ayo, yang kita. jujur aku. Ayo, jawaban pertama. Jujur. Perkataan pembicaraan. Yang ini, ya perkataan. Yang nomor 2, sebutkan salah satu ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Iya. Ya, betul. Orang yang ahli ilmu kalam disebut dengan ya, mutakalimin. Nah, antara ilmu kalam dan filsafat terdapat kesamaan objek, yaitu sama-sama membahas tentang pertahanan. Iya, tentang pertahanan. Nah, di kalangan industri ilmu kalam dikenal dengan sebutan teori. Ya, jadi salah. Satu. Dari tepuk tangan. Sama Tio tidak. Digaca dulu, sama lu bocah arisan. Mana yang ada nama? Yo, jawabannya ya. Baru baca soal. Ayo baca jawaban. Ini sama yang tadi lah. Nah, di depan sini. Jawabannya apa tadi? Dia, ayo dia. Yang C, bujur. Yang C. Kau dia main Buyo. Ada Buyo. Mana? Bujur. Tadi ada. Buang tadi. Nah, yang kedua. Ya. Sampai bawah nih kak. Ini ya. Ini ya. Nah, mana dia sudah jadi apa? Saban. Mana ayo? Ayo. Siapa yang panggil dia? Dia. Dia. Soalnya sampai 5 kalau. Nah, Soalnya sampai 5 kalau. ya sampai itu sampai anak. Jadi lagi kita masuk sini. Nah, Tapi ikut yang mau termasuk nama-nama lain ilmu kalam. Ayo, apa dia? Tasawuf itu mana tasawuf? Yakin? Tasawuf lah kita tulis ya. Tasawuf. Kakak pijat nah. ya. Kujo ada tersebut. Iya. Ya. Ya. Ini siapa nih tadi? Saban lah. Ayo, oke. Padahal ini kita. Ya, ini sama lagi soalnya guys. Udah pengulangan yang tadi juga. Orang yang ahli mengalami apa nih? Maju ya, ada yang maju. Bukan kontak kalimin. Bukan kali ini atau mungkin. Ya. Itu Ah, yakin? Ya. Ya. Jawabannya benar atau salah? Ya. Selanjutnya. Sudah diatur mana saya? Sudah yakin kalau dia tahu. Jawabannya. Coba yang yakinnya mana? Salah. Jawabannya mungkin apa? Ya. Nah, dok. Kamu ditunggu. Nah, materi yang akan kita bahas minggu depan itu adalah tentang ada yang tahu nggak? Apa? Tentang bidang anak. Tentang apa? Iya, tentang ya aliran Aliran ando. aliran Aliran ando. Ilmu. nah
Itu juga ada ya, tadi sudah Jabaria. Nah, yang ketujuh apa? Ada yang tahu nggak? Sabila. Nah, yang Asy Syria. Asy Arya. Nah, dia ini dari si A. Ini ada yang tahu nggak? Bisa mendengar? Kalau ini Hawari? Bisa ya. Ini A. Ini Ada. Jabaria. Ada dia? Kalau dia? Terus yang dia? Ada yang tahu? Yang tahu cuman? Apa itu sih A? Tapi nggak tahu jawabnya apa. Iya, kelahiran. Salah, kelahiran Hasan kan? Iya, pokoknya kan si A itu mengagungkan keturunan dari Ali. Iya, kalau si Ali ini mengagungkan keturunan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain dan keturunannya. Nah, jadi nih, ini ada nanti kakak tanya lagi ke depan nih, ada 7 kelahiran. Ayo, yang pertama ada si A. Nah, apa siapa? Baca. Si A Kawari Lagi. Mudiah Ya. Awan Sabaya Jabaria. Kadaria Awan Mut Nah, Urutan